Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada 3 fungsi masjid. Yang pertama, masjid itu berfungsi sebagai ubudiyah, tempat peribadatan. Artinya masjid menjadi pusat beribadah bagi kaum muslimin, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat-sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, seperti sholat tarawih, sholat gerhana, bahkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apabila masjid tidak punya halaman, maka sholatnya di dalam masjid. Yang kedua, fungsi ijtimaiyah atau fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid berperan dalam perkara sosial yang terjadi di masyarakatnya. Aktivitas sosial itu tidak hanya berupa santunan yatim, khitanan massal, tapi juga pemecahan masalah atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh para jamaahnya. Yang ketiga, fungsi tarbiyah atau pendidikan atau pembinaan. Artinya masyarakat yang menjadi jamaah masjid harusnya mendapatkan pendidikan, pengajaran, bimbingan dan arahan, sehingga masjid menjadikan jamaahnya faham terhadap agama Islam. Karena itu masjid itu harus kita makmurkan. Dan sekarang ini kita sedang menyaksikan tausiah di Masjid Ahlul Khair Cilebut Timur. Tausiah menjelang berbuka. Walaupun kondisi saat ini hujan lebat, bahkan sangat lebat, namun masyarakat datang ke masjid luar biasa. Dari anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, nini-nini, aki-aki datang ke masjid mendengarkan tausiah. Termasuk juga para guru Rumah Quran Nurdiana dan Rumah Quran Ibnu Mas'ud. Paginya mereka menghadiri daurah Quran yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Hasanah Al-Bukhari di Cilebut Barat. Daurah berlangsung sampai siang menjelang asar, dan sekarang mereka ikut mendengarkan tausiah di Masjid Ahlul Khair Cilebut Timur. Walaupun kondisi hujan lebat tak menghalangi mereka untuk hadir mendengarkan tausiah, dan ini merupakan salah satu bentuk memakmurkan masjid. Ada keutamaan bagi para pemakmur masjid. Yang pertama, membuktikan kebenaran iman. Orang yang datang ke masjid dalam rangka memakmurkan masjid, maka baik itu untuk sholat berjamaah atau untuk mendengarkan tausiah, kajian ilmu, maka dia tak diragukan lagi merupakan orang yang benar imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian sekalian menyaksikan seorang biasa ke masjid, maksudnya biasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, atau biasa juga untuk menghadiri kajian majelis taklim yang diadakan di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwasannya dia benar-benar beriman. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Keutamaan memakmurkan masjid yang kedua adalah akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Orang yang sering datang ke masjid dalam rangka memakmurkan masjid menunjukkan bahwasannya dia memiliki ikatan batin yang kuat dengan masjid. Manakala seseorang telah memiliki ikatan hati yang begitu kuat dengan masjid, maka dia akan menjadi salah satu kelompok orang
yang kelak nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu." Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang ketiga, keutamaan dari memakmurkan masjid adalah orang itu derajatnya diangkat dan diberikan ampunan. Sebagaimana doa malaikat terhadap orang yang selalu memakmurkan masjid, maka malaikat berdoa, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah orang ini rahmat. Ya Allah, kasihanilah dia, sayangilah dia. Adapun keutamaan yang keempat, orang tersebut akan diberikan ketenangan dan rahmat. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Allah memberikan jaminan kepada orang yang menganggap masjid sebagai rumahnya, bahwasanya dia akan diruhi, akan diberikan ketenangan, warahmah, dan diberikan rahmat, wal jawazi ala syirati ila ridwanillahi ilal jannah, dan akan diberikan kemampuan melintasi syiratal mustaqim, melintasi jambatan menuju keridhaan Allah dan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang kelima, keutamaan dari memakmurkan masjid adalah menanti sholat. Itu selama dia menanti sholat dalam masjid itu dianggap sedang sholat. Ada beberapa orang yang biasa melakukan ini. Dia datang ke masjid sebelum waktu azan berkumandang agar tidak terlambat sholat berjamaah. Di dalamnya dia membaca Quran atau melakukan sholat sunnah, maka ini termasuk dihitung sholat selama dia berada di dalam masjid dan sebelum berhadas. Menantikan sholat antara sholat maghrib dan sholat isya, baik itu dia membaca Quran atau mendengarkan tausiah, maka dia dihitung sedang melaksanakan sholat selama dia belum berhadas. Dalam hadis dikatakan, la yazalu ahadukum fi sholati madamatis sholat tahbisu. Seorang itu teranggap dalam sholat selama dia tertahan oleh menantikan sholat. La yamna'uhu ayang qoliba ila ahlihi ila sholat. Tiada yang menahannya kecuali kembali untuk ke rumah, kecuali semata-mata dia ingin menantikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, langkahnya menambahkan pahala. Satu langkah menambahkan pahala, satu langkahnya lagi menghapuskan dosa. Dahulu ada sebagian sahabat dari Bani Salamah, mereka tidak jadi pindah ke masjid karena mendengarkan sabda Rasulullah SAW bahwasanya sesungguhnya orang yang terbesar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh perjalanannya. Ini diceritakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Di sekitar Masjid Nabawi di Madinah terdapat tanah-tanah yang kosong. Maka Bani Salamah ingin pindah ke dekat masjid, pindah tempat tinggalnya ke dekat masjid. Hal itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, aku dengar berita bahwasanya kalian akan pindah ke dekat masjid. Benarkah itu? Mereka pun menjawab, benar ya Rasulullah.
kami bermaksud demikian, pindah dekat masjid agar lebih dekat kami untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, untuk sering dekat menghadiri tausiah yang engkau berikan. Maka beliau pun bersabda, wahai Bani Salama, tetaplah kalian tinggal di tempat tinggalmu. Langkah-langkahmu ke masjid pasti akan dicatat. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Ya, baik untuk melaksanakan sholat berjamaah ataupun untuk menghadiri majelis taklim. Semoga kita termasuk dalam ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian, yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya pada Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Semoga kita termasuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.